Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Dukung terus channel Aldi Saputra dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Kewalian Syekh Abdul Qodir Al-Jailani memang sudah masyhur. Bahkan beliau dijuluki Sultanul Aulia, Sultan para wali. Kewalian dari Syekh Abdul Qodir Al-Jailani bahkan sudah terlihat saat ia masih bayi. Bahkan, saat Syekh Abdul Qodir Al-Jailani masih bayi dan ia tidak mau minum susu, itu dijadikan sebagai pertanda akan datangnya bulan Ramadan. Kisah kewalian Syekh Abdul Qodir Al-Jailani tak hanya itu. Salah satu di antara yang lain ialah saat Syekh Abdul Qodir Al-Jailani membuat 60 perampok bertaubat. Padahal saat itu beliau masih berumur 18 tahun. Dikutip dari buku, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani Kisah Hidup Sultan Para Wali dan Rampai Pesan yang Menghidupkan Hati, karangan Soli Ahmad Al-Syami yang diterjemahkan oleh Anding Mujahidin dan Syarif Hademasyah, diceritakan ibu Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menjahitkan 40 keping emas di bagian lengan mantel beliau. Dia sembari berwasiat agar Syekh Abdul Qodir Al-Jailani selalu bersikap jujur, apapun yang terjadi. Saat itu beliau hendak ikut kafilah kecil menuju Baghdad. Baru saja meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perampok yang terdiri dari 60 orang berkuda menghadang kafilah tersebut. Para perampok itu merampas semua harta milik anggota kafilah. Lalu, salah seorang perampok mendekati Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dan bertanya, "Anak muda, apa yang kau miliki?" Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mengatakan bahwa dirinya mempunyai 40 keping emas yang ada di bawah ketiaknya. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, perampok itu tertawa lalu pergi meninggalkannya. Selanjutnya, perampok itu melaporkan hal itu kepada pimpinannya dan pimpinan perampok tersebut memanggil Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. "Wahai ketua, tadi ada pemuda miskin. Dia mengaku mempunyai 40 dinar, namun tidak ada satupun yang percaya. Dasar bodoh, bukannya kalian buktikan, malah dibiarkan. Bawa pemuda itu ke sini," bentak si kepala rampok kepada anak buahnya. Si pemimpin bertanya apakah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mempunyai harta. Syekh pun menjawab pertanyaan itu dengan jawaban seperti sebelumnya. Berlanjut, pemimpin perampok itu mengambil mantel Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dan merobeknya. Setelah dirobek, ia menemukan kepingan emas sesuai dengan jawaban Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Pemimpin perampok itu merasa keheranan dengan sikap Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Kemudian ia mengatakan seharusnya ia menyembunyikan harta itu bukan malah memberitahunya kepada perampok itu. "Anak muda, uangmu telah aman. Perlu kau ketahui, orang lain jangankan mengaku punya uang sebanyak ini, punya 1 sen pun kalau belum dipukul belum mau menyerahkan. Kenapa kamu yang punya uang sebanyak ini justru selalu jujur kalau ditanya? Dan apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya dan memberitahukan tempat engkau menyembunyikannya?" Syekh Abdul Qodir Al-Jailani kemudian menjawab jika dirinya telah berjanji kepada ibu beliau bahwa harus berkata jujur dan juga bersikap jujur. "Aku telah berjanji pada ibuku untuk jujur dan tidak dusta dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong, maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama." Karena penasaran, perampok itu berkata lagi, "Tapi, sekarang ibumu kan tidak ada di sini. Ia tidak akan tahu jika engkau berbohong." "Betul. Tetapi janjiku untuk selalu jujur dan benar itu disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur dan alpa dalam mengawasi hamba-hambanya," jawab Abdul Qodir Al-Jailani. Mendengar jawaban tersebut, pemimpin perampok itu pun menyatakan untuk bertaubat dan diikuti oleh seluruh anggota perampok yang lain. Diketahui para kelompok perampok itu adalah kelompok pertama yang memegang tangan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka. Semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya. Silakan subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.